Fitrah itu berasal dari kata fatara yafturu, kemudian fitron. Fi'il madhinya fatara, telah menciptakan. Yafturu, senantiasa menciptakan. Fi'il mudhari. Fitron itu masdarnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengaruniai nikmat yang begitu banyak kepada kita, Masya Allah. Nikmat Ramadan, kita sekarang pun sudah bisa melalui bulan Ramadan. Kalau di Indonesia masih suasana Idul Fitrinya masih panjang ya, masih sampai Syawal. Maka perkenankan pada saat ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, dan juga kita berada dalam masa masih apa sekarang, PSBB apa PSBL? Namanya sekarang apa? AKB ya Pak ya. Kalau new normal pada nggak ngerti new normal. AKB, adaptasi kondisi baru. Ini alhamdulillah kita sudah mempersiapkan new normal masjid kita ini. Ya, dengan semua protokol kesehatan kita lakukan. Kalau enggak, soalnya walaupun sudah dibuka, nanti jamaahnya mikir aman nggak saya sholat gitu kan. Tapi dengan dibuat begini insya Allah menjadi aman. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang dalam suasana masih dalam bulan Syawal. Jadi kita baru lewat berapa hari? 21, hari ke-21 Syawal sekarang. Ngingetin juga tuh yang belum saum Syawal, masih tinggal 8 atau 9 hari lagi ya. Nah Bapak Ibu sekalian, kita berada setelah melewati bulan Ramadan, Idul Fitri. Maka perkenankan saya pertama-tama akan membahas tentang makna dari fitrah. Karena fitrah ini dia menjadi nama hari raya kita, yaitu Idul Fitri. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi fitrah itu berasal dari kata fatara yafturu, kemudian fitron. Fi'il madhinya fatara, telah menciptakan. Yafturu, senantiasa menciptakan. Fi'il mudhari. Fitron itu masdarnya. Bentuk muannasnya fitrotan. Nah inilah fitrah. Jadi Allah berfirman dalam surah 30 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Nah, fa'aqim itu fi'il amr, maka hadapkanlah. Fa'aqim itu bentuk dari perintah ya, fi'il amr. Wajhaka, dari dua kata wajha dan ka. Wajha ini adalah maf'ulun bih, objek. Jadi hadapkanlah, apa yang dihadapin? Wajah, itu wajah kamu. Wajhaka, dia adalah wajah kamu, diidhofkan dengan ka, orang kedua, kamu. Hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus. Li harful jar
dini, ad-dini berarti agama, pakai alif lam berarti dia ma'rifah, maksudnya adalah agama Islam ya. Kemudian lid-dini hanifan. Hanifan di sini bukan mudhaf ilaih, bukan. Karena kalau mudhaf ilaih biasanya tidak menggunakan alif lam di depan. Dia ma'rifahnya dengan diidhofahkan gitu. Tapi hanifan di sini dia, apalagi dia fathah, dia adalah sebagai hal ya, menjelaskan yang sebelumnya. Jadi agama yang hanif, agama yang lurus. Kita diperintahkan untuk menghadapkan, nah wajah di sini maknanya bukan hanya wajah. Kalau bahasa Indonesia gaya bahasa apa itu? Nggak kelihatan batang hidungmu, nah itu, ya kan? Mesti bukan batang hidung doang kan nggak kelihatan, kalau batang hidung doang kan kelihatan kabur gitu. Tapi maknanya adalah seluruh tubuh kita. Maka wajhaka di sini juga pikiran kita, perasaan kita, hati kita, fisik kita, batin kita, semuanya itu harus kita hadapkan. Tuh maknanya apa? Kalau hadap itu berarti nurut, ya kan? Menghadapkan dia ke sana, kita ke sana. Jadi ngikut apa daripada yang diatur dalam agama yang lurus ini. Nah, kemudian apa makna dari hanifan di sini dijelaskan berikutnya, fitratallahi. Coba nih perhatikan sedikit. Itu mudhaf ilahi itu, fitratallahi, fitrahnya Allah, rumahnya Allah, ya kan? Tapi kita lihat di sini menggunakan fathah, fitrota. Biasanya kalau sebuah kalimat mulai baru dia kalau mubtada dia domah gitu. Tapi ini fathah, berarti ini nyambung dari sebelumnya. Yaitu fitrah Allah, fitrah itu menjelaskan yang hanifan, sama-sama fathah. Jadi fitrah di sini menjelaskan yang hanifan. Fitrahnya Allah. Di sini fitrah ini kata benda. Kalau tadi fatoro, nanti ada fatoro kata kerja. Lihat dari akar kata yang sama dia bisa menjadi kata, bisa tasrifnya bisa menjadi banyak. Fitratallahi yaitu fitrah Allah, alladzi yang fataron nasa. Jadi fitrah Allah yang fataron nasa, yang dengan fitrah tadi alaiha fataron nasa. Ya, Allah menciptakan, dengan fitrah tadi menciptakan manusia. Berarti kalimat fitrah ini terkait dengan penciptaan. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian. Maka kita ini sekarang dengan memahami Idul Fitri ini berusaha untuk mensinkronkan kita dengan Allah yang menciptakan kita, dengan proses penciptaan kita, ya, itu yang dilakukan. Nah, ini nyambung dengan hakikat daripada Ramadan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, ini menarik sekali. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, Ramadan itu apa sih intisarinya? Intisarinya Ramadan itu dipikir-pikir dari ayat 183 sampai 186 itu intisari Ramadan apa? Ini biar kita bisa mengambil pelajaran dari Ramadan. Ya, kalau Ramadan selesai kita mendapatkan pelajaran, mendapatkan ketakwaan dari Ramadan. Karena Ramadan sendiri la'alakum tashkurun, la'alakum tattaqun, la'alakum tashkurun, la'alakum yarshudun. Itu Ramadan 3. Nah, apa intisarinya? Intisarinya yang jelas adalah dalam ayat ke-186. Ya. Apa itu? Coba kita singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza, dan jika sa'alaka 'ibadi, hamba-hambaku bertanya kepadaku, 'anni, tentang aku, ya, fa inni qarib. Wah, ini kalau di dalam ini panjang, ini apa, luar biasa. Sampai saya baca beberapa kitab tafsir itu buat khusus membahas ayat ini. Dan di antara tafsir yang paling lengkap itu ada dalam tafsir Fi Zilal. Ya, itu paling lengkap dan paling menyentuh. Jadi kalau lihat gaya bahasanya, ini merupakan keajaiban Al-Quran. Ayat ini menunjukkan keajaiban bahasa. Di mana keajaiban bahasanya? Wa idza sa'alaka 'ibadi. Pertama, penggunaan kata ibadi. Hamba-hambaku. Ya. Abdun, ibad. Ibad itu bentuk jamak dari abdun.
Dan jika hamba-hambaku, wa idza sa'alaka, sa'alaka fi'il madhi ya, past tense, sa'alaka ibadi, hamba-hambaku bertanya, sa'alaka kepadamu, bertanya kepadamu, fa inni, tentang aku. Harusnya kalau bahasa yang normalnya akan dikatakan fakul lahum, katakanlah kepadanya, ya. Nah, harusnya ada fakul lahumnya, tapi Allah tidak jadi ada bapak bertanya sama Pak Tanto, ya, kemudian harusnya normalnya saya bilang ke Pak Tanto, katakan kepada bapak tadi, begitu. Tapi jawabannya langsung fa inni qarib, langsung ke hamba-hamba tadi. Allah tidak ingin membuat jarak dengan hamba-hambanya. Luar biasa. Dan yang kedua adalah perlu kita sadari panggilan ibadi ini adalah panggilan yang paling mulia buat kita. Paling penghargaan, pemuliaan kepada manusia. Coba lihat ketika Allah memberikan karunia berupa Al-Quran, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. Ketika Allah memuliakan Rasulullah dengan Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, itu harus kita sadari. Dan Allah betul-betul membuang jarak dengan kita saat itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah ujibu da'wata. Ya. Allah itu bukan asma'u. Itu juga gaya bahasa yang luar biasa. Ujibu itu adalah mengistijabah. Ujibu da'wata ad-da'i. Sebenarnya ad-da'i. Jadi ad-da'i ini adalah isim fa'il. Isim fa'il itu berarti apa? Menjadi profesi yang dilakukan terus menerus. Itu maknanya ad-da'i, fa'il, isim fa'il dia. Artinya apa? Dilakukan terus menerus, doa melulu. Sering berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Idza da'an, ketika da'ani sebenarnya. Ad-da'ani. Kalau tadi ad-da'i, susah kalau ya di akhir di kasrah lagi itu susah, maka bahasa Arabnya itu dibuang ya dan kasrahnya. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, sebenarnya da'ani. Ya. Perhatikan, aku mengabulkan ujibu da'wata da'i idza da'an. Fal yastajibuli, maka kita harusnya senantiasa mengistijabah, memenuhi seruan. Fal yastajibuli, aku Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan, ini yang kita nggak boleh salah. Kita harus ngikut apa penjelasan Allah. Itu fal yastajibuli dulu apa ujibu da'wata dulu? Ujibu da'wata dulu. Betul ya? Jadi bukan ceramahnya jangan dibalik. Kita memenuhi seruan Allah dulu, baru Allah akan kabulkan doa kita. Enggak, gaya bahasanya enggak gitu dalam Al-Quran. Tapi Allah mengajak kepada kita untuk berpikir, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, coba renungkan doa-doa kita kepada Allah selama ini. Bikin list, coba Pak, ambil kertas, bikin list. Semua doa-doa kita kepada Allah dari kecil sampai gede dulu. Coba bikin list, tulis. Saya pengen jadi lulus sekolah, pengen dapat istri, pengen dapat istri yang solihah, pengen dapat, tulis semuanya. Coba pikir, dikabulkan nggak sama Allah, coba Pak? Cuma mungkin ada yang kabulkannya sebentar, ada yang 10-20 tahun kemudian, ya. Kabulkan. Dan kalaupun ada yang nggak dikabulkan, kalau kita orang beriman, itu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Dikabulkannya nanti, Allah tunda, dikasih yang lebih besar lagi di akhirat. Karena Allah tahu, Bapak Ibu, itu kalau dikabulkan nggak jadi manfaat bagi kita, malah jadi mudarat. Saking sayangnya Allah sama kita gitu. Berarti kenapa kok umat Islam masih terbelakang dibandingkan umat yang lain? Ya karena Allah tahu kalau dikasih belum siap. Kalau dikasih kemajuan, dikasih kejayaan saat ini belum siap, malah jadi mudarat nanti, malah lupa. Jadi biar kita jaya gimana caranya? Nah, siapkan diri kita, keimanan, ketakwaan kita. Sudah pantas gitu, memantaskan diri. Kalau Agim bilang kan, kita udah pantas, Allah kasih. Kemenangan, kejayaan itu Allah kasih, nggak usah khawatir. Jadi
kita diminta untuk merenungkan ujibu da'wata da'i idza da'an. Maka karena Allah sudah penuhi semua doa-doa kita, kebutuhan kita, ayo falyastajibu li. Kita istijabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi bentuknya kita mengistijabah itu apa? Kita penuhi seruan Allah, semua perintah dan larangan Allah kita jalankan. Dan dengan keyakinan bahwa semua perintah Allah itu baik dan semua larangan Allah itu buruk. Kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu. Penuhilah seruan lillahi walir rasuli, Allah dan Rasulnya. Idza da'akum, ya, karena Allah dan Rasulnya ini menyeru kalian itu apa? Lima yuhyikum, kepada apa-apa yang menguntungkan, menghidupkan, membuat kamu hebat. Bangsa Arab dulu Bapak Ibu, ya Allah, itu bangsa yang marginal karena dia berada di pedalaman, kalah maju dengan Persia, dengan Romawi, jauh terbelakang. Tapi lihat, Allah angkat menjadi bangsa yang menguasai, ya, umat Islam, dan kemudian menyebarkan rahmatnya kepada seluruh umat Islam, menguasai hampir separuh dunia. Yang nggak dikuasai pun juga yang kosong-kosong. Afrika itu dari Mesir sampai mana? Maroko, Tunis, sampai Aljazair, Maroko, sampai ke sana. Kenapa nggak ke selatan? Saat itu selatan padang pasir, nggak bisa ditembus. Jadi sebenarnya semua dunia itu hampir dikuasai oleh umat Islam. Idza da'akum lima yuhyikum. Maka ini bentuk daripada kita, bentuk fitrah kita itu adalah memenuhi semua panggilan Allah dan Rasulnya. Istijabah. Mari kita melatih untuk suratul istijabah. Suratul istijabah itu apa? Kita bersegera memenuhi panggilan Allah. Kita tiru Bapak Ibu, bagaimana suratul istijabahnya para generasi sahabat. Ya, ketika turun perintah tentang jilbab, itu adalah dalam hadis riwayat Aisyah, ya, cukup panjang, disebutkan bahwa ketika turun perintah untuk kita menutupkan tudung, ya, khumur, ya, jilbab, maka saat itu umat muslimah pada saat itu mengambil apa-apa yang bisa dipakai. Ada gorden, pakai gorden. Ada sarung, pakai sarung. Tutup. Dan maka besoknya kemudian mereka keluar rumah itu seperti burung-burung yang diterbangkan angin. Kenapa? Pada pakai kerudung, pakai jilbab. Berarti kalau ada tuduhan bahwa kerudung atau jilbab itu budaya Arab, salah. Karena ayatnya jelas, dulu nggak bertudung. Dengan itu lihatlah istijabahnya kaum muslimat, kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian. Ketika perintah larangan khamr, saat itu kan larangan khamr enggak langsung. Yang pertama cuma dikatakan bahwa manfaatnya, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Yang kedua, dilarang kita sholat wa antum sukara, kalau kamu dalam keadaan mabok. Jadi para sahabat masih mabok itu. Cuma maboknya ngatur, ntar duhur jam 12, maboknya jam 8. Ntar jam 12 sudah nggak mabuk, boleh sholat. Begitu. Tapi kemudian perintahnya larang jelas bahwa innamal khamru wal maisiru dan seterusnya adalah najis, maka harus dijauhi. Saat ayat ini turun, sahabat lagi pada nenggak. Nggak pada banyak ya, ada yang nenggak. Maka saat itu ketika diminumkan, tapi kalau kita tahu karakter dari minuman keras itu kan edik ya. Dia udah kayak kekasih kalau orang pemabuk itu. Tapi bayangkan bagaimana itu keimanan mengalahkan itu semua. Minum dimuntahin langsung. Ya, yang tangan langsung dilempar. Enggak cuman itu. Mereka menyimpan di tong-tong di rumahnya itu, diturunkan, dibuang di jalanan, di got-got kota. Ya, kemudian diinjak-injak menunjukkan kebencian karena sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu, bentuknya begitu, Bapak Ibu. Itulah mengistijabah Allah dan Rasulnya, itulah fitrah. Maka tadi dikatakan adalah fitratallahi allati
fataron nasa 'alaiha. Dan kita yakin bahwa fitrah Allah itu kepada kita itulah yang paling cocok buat manusia. Seperti halnya pabrik mobil, dia yang membuat mobil tersebut, dia yang paling tahu, maka dia akan menggunakannya. Ini sudah saya jelaskan tentang 30 ayat 30. Nah, sudah. Berarti yang pertama esensinya daripada Ramadan ini, kita itu disuruh coba. Jangankan yang haram. Di Ramadan itu yang mubah kita tuh dilarang, Cuk. Makan, minum, jima itu kan mubah itu. Ya, mubah kan? Hal yang mubah dilarang, kita nurut. Bukankah itu bentuk falyastajibu kepada Allah? Ya, nurut. Apalagi sekarang yang haram, yang makruh juga kita hindari. Karena makruh kalau dilakukan secara terus-menerus bisa jadi haram. Ya. Makruh secara fikih ya dilakukan nggak apa-apa, kalau dihindari kita berpahala. Ya, tapi makruh itu asal katanya karoha, dibenci oleh Allah. Mau kita melakukan perbuatan yang dibenci sama Allah? Orang beriman nggak mau. Ya, nggak mau. Sehingga lihat orang-orang beriman kemudian apa? Dia memiliki sifat untuk sur'atul istijabah. Dia bersegera mengistijabah, memenuhi panggilan, seruan, perintah, larangan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu esensi Ramadan yang pertama. Yang kedua adalah kita di sini Bapak Ibu, kenapa kita disuruh puasa? Di antara ibrohnya, yaitu agar kita bisa merasakan penderitaan orang yang enggak berpunya, yang lapar. Iya kan? Akhirnya apa? Kita merasakan penderitaannya, kita lebih welas asih, kita kemudian mau membantu saudara-saudara kita, sehingga di akhir bulan Ramadan kita membayarkan zakat fitrah dan juga zakat mal dan seterusnya. Udah kita lakukan ini semua. Subhanallah. Nah, kedermawanan inilah sebagai bentuk la'allakum tashkurun. Kita bersyukur. Oke, ini sudah kita lakukan semua. Jadi kalau diperah-perah, intisarinya itu adalah kita ini mengistijabah semua perintah Allah dan Rasulnya, dan kita bersyukur kepada Allah, dan bentuk kesyukurannya adalah kita semakin taat. Semakin taat, semakin banyak beribadahnya, kemudian semakin berbuat baik kepada manusia. Nah, di situ. Karena definisi syukur itu adalah izharu ni'matal mun'im. Izharu ni'matil mun'im, menampakkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bitasarrufiha, dan menjadikan nikmat-nikmat tadi untuk melakukan amalan-amalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bersyukur dikasih kesehatan, kita gunakan kesehatan kita ini buat kebaikan. Bersyukur dikasih harta, kita gunakan harta itu buat ibadah dan kebaikan. Nah, itu aja yang dilakukan. Itulah bentuk syukur. Oke. Nah, Bapak sekalian, lanjutannya sekarang ada dua hal yang ingin saya sampaikan agar kita ini bisa menjadi orang bertakwa yang sungguh-sungguh kita memanfaatkan Ramadan ini. Yang pertama adalah ada seorang ulama besar dari Tarim Hadramaut. Beliau bernama Habib Salim. Suatu ketika ceramah yang sangat bagus sekali ketika di bulan Syawal, dan dia mengatakan bahwa pertama adalah beliau menceritakan tentang bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka saat itu kita tahu Umar nggak terima, ya, Umar menghunuskan pedangnya dan dia kemudian berkata, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, aku penggal lahirnya. Nah, itu kata Umar bin Khattab. Nggak ada yang berani, karena Umar itu ditakuti. Tapi datanglah Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq membacakan sebuah firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum, dan seterusnya, ala aqibai, dan seterusnya. Maka Umar seakan-akan kok bisa lupa, padahal dia hafal Quran, dia seakan-akan lupa ayat tersebut. Dia kemudian menyadari. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berkata bahwa sungguh Muhammad telah wafat.
Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka dia telah wafat. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah senantiasa hidup sampai kapanpun. Nah, sama juga ini kemudian dikiaskan dengan kondisi Ramadan. Sungguh Ramadan telah lewat. Barang siapa yang menyembah Ramadan, barang siapa yang beribadah menyembah karena Ramadan, Ramadan udah lewat. Nah, itu buktinya. Kalau kita beribadah karena Ramadan, maka Ramadan lewat, ibadah kita, amal soleh kita lewat juga. Tapi barang siapa yang menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap hidup sampai kapanpun. Maka Bapak sekalian, dengan memahami ini, kita mengingatkan jangan sampai terjadi penurunan yang drastis. Kalau penurunannya itu normal lah, itu turun ya, kalau berkurang sedikit. Tapi kalau berkurangnya drastis, tilawahnya, qiyamul lailnya, kedermawanannya ya, itu berarti jangan-jangan termasuk tadi kan menyembah Ramadan atau menyembah karena Ramadan. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, mari kita lakukan. Sehingga itulah kenapa Allah memberikan ada sunnah untuk puasa Syawal. Ada pelajaran dalam puasa Syawal ini. Yang pertama, puasa Syawal itu seperti ba'diyah qobliyahnya sholat wajib. Qobliyahnya apa kalau dalam Ramadan? Puasa Sya'ban. Rasulullah paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, ba'diyahnya itu adalah puasa Syawal. Karena ibadah qobliyah ba'diyah ini menyempurnakan ibadah pokoknya, kan begitu. Kalau kita sholat kita ada kurang-kurang khusyuk, dilengkapi dengan ibadah qobliyah ba'diyah tadi, disempurnakan. Ya sama dengan Ramadan ini, pasti ada kekurangan-kekurangannya. Maka kita lengkapi dengan shaum Syawal ini. Yang kedua adalah shaum Syawal ini bukti bahwa Ramadan kita berhasil. Karena Ramadan ini berhasil, buktinya bukan di bulan Ramadan itu. Ramadan itu bulan pembinaan, bulan penggemblengan, bulan pendidikan, syahrut tarbiyah. Kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah. Bukti sekolahnya berhasil apa? Setelah kerja, setelah lulus. Bukan saat lulus, bukan saat kuliah. Bukan saat kuliah ya, saat penggemblengan, peningkatan kapasitas gitu. Tapi terbukti setelah lulus buat kerja bermanfaat. Sama bulan Ramadan ini, buktinya kita bertakwa, dapat Lailatul Qadar dan sebagainya adalah pada saat setelah bulan Ramadan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sehingga kita dengan memahami hal ini, semoga insya Allah kita terus jaga ibadah-ibadah kita ya. Ya, turun wajar, tapi kalau turunnya jangan kebangetan, jangan drastis. Kita jaga, tetap tilawah Al-Quran, tetap bangun dulu sahur kita, berusaha qiyamul lail, tetap yang paling penting sholat berjamaah ya, berjamaah. Sekarang udah dikasih kesempatan ini, kita sudah longgar ya, jamaahnya tambah cakep lagi. Nanti kalau udah dikasih kenikmatan kemudian kita nggak bersyukur ya, bentuk syukurnya apa? Semakin taat ibadah kita. Maka jangan-jangan ntar dikasih lagi wabahnya, kan naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Kemudian hal yang kedua adalah, ntar saya cari ayatnya dahulu. Ini yang Allah firmankan permisalannya itu dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa tattakhiduna aymanakum dakhalan, dan seterusnya. Dan janganlah kamu dan janganlah kamu wala takunu kallati, allati itu terjemahannya yang gitu ya. Yang kalau alladhi dia mudzakkar, kalau allati dia muannas. Jadi janganlah kamu seperti, dia bentuknya bentuk mufrad. Jadi kalau diterjemahkan seperti seorang perempuan yang apa? Naqadat ghazlaha.
Nakodot itu mengurai kembali gozlaha, pintalannya, benang yang sudah dipintal dengan kuat tadi, ya, mimba dikuatin setelah dipintal dengan kuat, angkasan itu kemudian apa? Ya terurai, ya. Jadi dibongkar lagi. Kita udah menganyam, memintal di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, di bulan Syawal dilepas lagi, diurai lagi. Nah, itu jangan kayak begitu. Itu pas banget buat kita. Semoga insya Allah kita yakini hal ini sehingga kita bisa mempertahankan hasil-hasil Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Kalau masih ada waktu, kita boleh diskusi. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.